Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fansyari Pisnadi di channel Web Coding Media. Oke, kali ini saya akan membahas series tutorial kemarin atau melanjutkan series tutorial kemarin. Yang kemarin itu kita sudah membuat halaman login, kemudian template secara dinamis. Secara dinamis kita sudah membuat halaman login dan template secara dinamis. Oke, sekarang kita akan membuat proses loginnya ya, proses login dan membuat database, proses login, membuat database dan keluar gitu. Oke, langsung saja. Kalian buka dulu MySQL, yang pasti kalian nyalain dulu ASAPP MySQL, kemudian ininya MySQL nyala, Apache itu servernya, MySQL database-nya. Kemudian kalian buka database dengan nama localhost php/admin. Terus kalian bikin database baru di sini, new, dengan nama Expedia seperti ini. Create, butuh 6 mungkin, dengan nama table user, Oke, kita go. Kita bikin user ID, nilainya integer, kemudian tipenya integer, lengthnya itu 20, kita kasih keynya di key, kemudian auto increment juga. Ada name, kemudian ada username, kita kasih varchar, ada password kita juga kasih varchar. Di sini kita kasih 150-an rata aja. Kemudian kita kasih alamat, kemudian terakhir level. Kita kasih teks. Di sini kita kasih 11 dan kita di sebelah sananya kasih komen. 1 itu nilainya administrator, 2 itu nilainya user, seperti itu. Kemudian kita save. Oke, kita ke browse. Kalian sudah bisa bikin database-nya. Oke, udah terbuat nih database-nya. Kita balik lagi ke codingan. Kalian buka dulu Visual Studio Code-nya. Mana ini. Kemudian di bagian Expedia, bagian views, kalian di file login, kalian bikin post. Di sini kan home action kosong, metodenya juga kosong. Nah, kalian isi metodenya post. Kemudian untuk form actionnya kita bikin set URL, diarahkan ke out/proses. Kemudian kita tutup tanda tanya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita di sini kasih name sama dengan ketik 2 username. Dan di sini kita juga password sudah ya. Oke, sudah. Kita beralih ke, coba kita lihat. Nah, error. Kita beralih ke out login, controller out di sini. Nah, kalian bikin public function, kalian copy aja di sini URL-nya. Nah, seperti ini.
Oke, sudah. Ini hapus dulu. Ini harus rapikan. Kita bikin variabel post itu this input post itu null, kemudian dia nilainya true, koma di sini true. Nah, kemudian di bawah ada kita kasih kondisi if iset seperti ini. Sebelumnya kalian balik lagi ya ke login, di sini dikasih name login seperti ini, kalian tahu. Terus di sini iset tik 1 2 kali login name yang dari form, enter ke bawah. Iset di sini kita variabel post pada ini. Nah, kemudian kita bungkus sebagai bungkus. Nah, ini kemudian kita load modelnya. Jadi kita bakal bikin model this user this load model, yang di load modelnya itu user m. Nanti ntar kita bakal bikin query dan kalian bisa dikasih alias di sini, alias user, karena yang dipanggil sini user. Oke. Kemudian enter, kita kasih garis lagi if, kita kasih else di sini. Nanti di if nya itu di dalam buat user ID ya, parameternya ini. Koma karena dalam array. Petik, kasih petik ya teman-teman. Maaf, salah ketik. This session
bikin alert ya. Kemudian dikasih Windows Vacation. Terus Elsa-nya kita kasih gagal ya, diarahkan kembali ke out login. Diarahkan kembali ke out login. Kemudian kita di model di sini bikin username user_m.php model, buka tag PHP dulu, kemudian ketik model. Di sini ubah jadi user_m, bikin function login ya. Oke. Isinya itu variable post. Ini tabel user ya, tabelnya apa namanya? Di bawah biar cepat, ubah jadi password. Di sini juga password. Oke, kita passwordnya mau enkripsi ya. Kita ketik di sini SHA1. Sorry, kita enkripsi passwordnya jadi SHA1. Terus kita bikin variable query. Kita return, balikan si variable query tadi. Oke, sudah out. Bikin login, prosesnya sudah. User_m kita cek di loginnya di sini, diarahkan ke out. Oke, sudah ya. Kemudian ini pasti error ya. Sebelum itu kalian pergi dulu ke config di bagian auto load. Nah, di config di bagian auto load. Nah, di sini kalian masukkan database untuk meload database. Kemudian kalian juga masukin session. Oke, kemudian udah kan, ini udah disetting di libreries-nya. Kemudian kita ke database. Kita set dulu database. Nah, di sini database. Nah, seperti ini. Localhost-nya localhost, kemudian username-nya root, database-nya Expedia, SQL seperti itu. Oke, sudah. Cek sudah. Oke, kita coba ya. Oke, login berhasil ya. Oh, login berhasil. Cek dulu. Oh, ini login gagal harusnya. Kok login berhasil sih, gimana lagi? Oke, login gagal ya.
Kita bikin akun dulu di sini, insert. Name-nya nama saya aja lah. Oke. Username-nya admin, passwordnya admin seperti ini. Kemudian alamatnya kita Palimanan, levelnya 1 ya, karena ini administrator gitu nantinya, yang punya toko gitu. Oh, kita lupa diedit dulu si passwordnya, kita ganti SH1, ini edit SHA1, nah biar dienkripsi gitu passwordnya. Nah udah dienkripsi kan, nggak tahu tuh passwordnya apa. Oke, kita lihat nih, saya ngasal misalkan Demo, kan nggak ada kan, Demo. Nah, selamat login Anda gagal gitu kan. Misalkan kita benerin admin, selamat login Anda gagal. Apa nih, kok gagal? Oh, admin gede, coba admin apa tuh, undefined method CI session user. Tipu, ini tipu ya teman-teman. User data, bukan data. Aduh, user data. Coba ulang lagi. Coba admin login gagal. Ini yang gagal ya, admin. Nah, masih gagal. Ini apa sih? Admin. Bentar. Admin. Nah, udah berhasil ya. Tadi tuh kapital semua. Nah, udah berhasil nih. Kita udah bisa ngebuat login. Udah bisa ngebuat proses login. Oke. Udah bisa dibuat nih proses loginnya. Tinggal kita buat proses keluar nih. Di bawahnya info application. Kalian pergi ke template, tutupin dulu ininya. Tutup. Udah, kemudian ke template. Di bagian info aplikasi kalian di sini nih. Link. Nah, kok ini gak ada bentuknya ya? Di bagian info aplikasi kalian ALT bawah, ketik keluar sign out ini, sign out. Nah, diarahkan ke sama dengan set URL ke out, keluar seperti ini. Dan kalian ke controller out, di sini bikin function lagi, public function keluar. Tadi kan keluar ini. Nah, enter. Terus sudah, kalian tinggal panggil aja parameter params tadi, isi dengan array. Enter ke bawah, isi arraynya itu ada user ID, kemudian ada level. Kemudian kita tadi kan set user data, sekarang unset ya. This session unset data variable, tadi ambil params gitu. Enter. Ya udah, kalian tinggal copy aja ini si echo ini, echo. Nah, paste di sini, diarahkan ke out keluar. Kita coba ya, enter. Ini iconnya belum saya ganti, apa sing out.
So, sim out ini coba. Kita klik. Selamat login gagal. Kok login gagal sih? Dirubah dulu. Selamat berhasil keluar. Merapikan. Oke, sudah ya, sudah bisa login. Kita cek lagi admin kapital ya, admin kapital. Ini login berhasil, sudah, kita keluar. Oke, sudah ya, kita sudah membuat proses login dengan menggunakan MySQL. Tapi ini masih bisa dibobol loh, masih bisa kecolongan. Misalnya nih, saya akses out login. Nah, saya kan belum login. Nah, tapi saya bisa akses dashboard. Tuh, ini gimana caranya nanti kita akan jelasin di tutorial series berikutnya. Ini bakal seru sih, soalnya kalau misalkan kita nggak login, otomatis kita akses dashboard kan bahaya, otomatis orang bisa tahu gitu kan. Nah, kita bisa akses lagi out login tuh. Misalkan kita udah login admin. Nah, kita udah login. Harusnya kalau misalkan udah login, kita nggak bisa akses out keluar gitu kan. Nah, nggak bisa. Nah, ini bisa. Nah, ini nanti kita akan validasi supaya dia itu kalau mau akses out keluar, kita dilarang gitu. Dia harus keluar dulu, ngeluarin sessionnya dulu gitu, baru dia bisa keluar. Itu caranya gimana nanti kita akan bahas di series berikutnya ya. Untuk sekarang itu kita buat database, kemudian buat tabel, kemudian membuat proses login tadi sama proses keluar. Proses login, proses keluar, sama kita load database dan session. Oke, sama bikin model login. Oke, segitu aja untuk seri tutorialnya. Nanti dilanjut di pertemuan di seri berikutnya. Oke, terima kasih.